Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat, baik nikmat sehat, nikmat sempat, dan lebih itu nikmat hidayah. Hidayah sebuah keyakinan, yaitu tentang sebuah kesadaran ya tentang pentingnya kita mencari ilmu. Ini merupakan nikmat yang sangat-sangat patut untuk disyukuri, karena nikmat yang semacam ini hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu saja. Beda dengan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat yang bersifat hal-hal keduniaan, itu Allah berikan kepada semuanya. Tapi nikmat hidayah hanya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqamah, yang dia berpegang teguh mengikuti jalannya sampai akhir zaman. Ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui di jadwal ya, bahwasannya untuk hari Selasa ya, insyaallah setiap, kalau di jadwal jam 10 sampai jam berapa? Tengah 12 ya. Tapi qadarullah ya, tadi agak terlambat ya, insyaallah, atau semoga kedepannya kita bisa tepat waktu ya, jam 10 sampai tengah 12 ya. Setiap hari Selasa kita akan mengkaji bersama buku yang sangat terkenal ya di kalangan kaum muslimin, terutama bagi mereka yang mendalami pelajaran bahasa Arab, yaitu buku atau kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Ya, kitab Muyassar ini ya, kitab Muyassar, Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Qurahi. Semoga Allah memberikan pahala yang melimpah kepada beliau atas karyanya yang sangat bermanfaat ini. Ya, gimana?
Iya, lewat sana kan ya. Apa sini? Oh ya, silakan. Ya silakan ya, sambil kita lanjutkan. Bagi yang ada keperluan dipersilahkan. Ya, di sini kita mulai jilid yang kedua. Ya, karena jilid yang pertama atau jilid ke-1 sudah selesai ya, jilid 1 ya. Ya, alhamdulillah jilid 1 sudah selesai. Kita masuk ke jilid yang kedua. Ya, bagi yang memiliki silakan dibuka ya buku Muyassar jilid yang kedua, Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Diawali dengan Al-Muqaddimah. Ya, diawali dengan muqaddimah atau pendahuluan dari al-muallif. Al-muqaddimatu alhamdulillahillazi anzalal kitaba qur'anan arabiyyan la'allakum tattaqun. Ya, muallif Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Qurahi, semoga Allah berikan pahala melimpah kepada beliau. Al-Mu'allif mengatakan segala puji milik Allah yang telah menurunkan kitabnya berupa Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab agar kalian bertakwa. Ya, di sini disebutkan bahwasanya Al-Quran itu berbahasa Arab atau menggunakan bahasa Arab. Yang tentu di sana ada hikmahnya ya, karena tidak ada sesuatu pun yang ditetapkan oleh Allah yang telah ditentukan oleh Allah, melainkan pasti di sana ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan diterangkan di sini tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Walladzi yassaral Qur'ana lidzikri la'allakum tafhamun. Dan zat yang telah memudahkan Al-Quran untuk diingat agar kalian bisa memahami ya. Sehingga sifat dari Al-Quran, dia punya sifat yasir atau yusr, mudah. Al-Quran punya sifat apa? Mudah. Sehingga ketika ada yang beranggapan Al-Quran itu kok sulit, ya ini tidak pas dalam mensifati Al-Quran. Al-Quran itu mudah dipelajari, mudah dihafalkan, ya. Dan juga tentunya Al-Quran akan menjadikan kita mudah dalam segala-galanya, ya, ketika kita belajar Al-Quran, mempelajari, diawali cara membacanya, kemudian ditingkatkan memahami bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, yaitu bahasa Arab, kemudian ditingkatkan lagi dengan mentadaburinya, mengkaji tafsirnya, setelah itu diamalkan kandungannya, dan setelah itu didakwahkan juga kepada yang lain. Ya, maka ini akan memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita. La'allakum tafhamun, agar kalian bisa memahaminya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin an-nabiyil arabiyyil mab'usi bi kitabim mubin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dari bangsa Arab
yang diutus dengan membawa kitab yang jelas. Wa ba'du, adapun setelahnya, ya di sini kita sisipkan sedikit. Ya, kenapa dibacanya wa ba'du pakai dhammah bukan wa ba'da pakai fathah, apalagi wa ba'di pakai kasrah tapi pakai apa? Dhammah. Ada yang tahu kenapa kok wa ba'du gitu? Ada yang tahu? Padahal lafadz ba'd ya, ba'dun itu atau ba'da atau ba'di itu adalah dzaraf. Ya, dia adalah dzaraf. Yang namanya dzaraf umumnya adalah pakai apa? Kalau dzaraf itu nasab atau rofa atau majrur? Apa? Nasab ya kan? Di jilid 1 sudah dibahas nasab. Tapi kenapa di sini wa ba'du pakai dhammah? Ya, maka rahasia yang ada di dalamnya adalah ketika ada lafadz ba'du pakai dhammah, termasuk di sana qablu pakai dhammah, menunjukkan ada satu mudhof ilaih yang dihilangkan. Ya. Wa ba'da dzalika, nah itu misalnya ya, atau wa ba'da hadza. Kemudian mudhof ilaihnya itu dihilangkan, maka berubah hukumnya menjadi mabniyun ala dhammi, ya, hukumnya berubah menjadi mabni menggunakan dhammah. Dan itu sangat banyak kita jumpai ya di dalam Al-Qur'an. Misalnya min qablu, itu kan bukan min qabli tapi min qablu. Nah, di situ menunjukkan ada satu mudhof ilaih yang dihilangkan. Kemudian mu'alif menjelaskan fa inna hajatal muslimi. Kalimat ini diawali dengan apa? Huruf apa? Diawali dengan huruf apa? Huruf apa? Fa, ya kan? Ya, ini merupakan sebuah kelaziman, sesuatu yang semestinya ya, yang sudah biasa bahwasanya setelah ba'du atau amma ba'du maka disusuli dengan jawabnya berupa huruf fa itu. Sehingga kalau kita lihat kitab-kitab setelah amma ba'du itu langsung pakai fa gitu kan, bukan pakai wa tapi pakai fa. Ya karena ini sebagai jawabnya ya. Ya sehingga nanti kalau antuna gitu ya sebagai penulis kitab setelah amma ba'du jangan lupa pakai apa? Fa, awali dengan fa. Ya sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mencontohkannya juga seperti itu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Kan seperti itu ya. Pakai fa inna gitu. Ya, sama dengan di sini. Fa inna hajatal muslimi. Sesungguhnya butuhnya seorang muslim. Sesungguhnya orang yang beragama Islam dia itu membutuhkan. Butuh terhadap apa? Ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyati, membutuhkan untuk mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya ini langsung sama mu'alif disampaikan di awal, memberikan satu penekanan bahwa yang namanya orang Islam itu butuh tahu terhadap bahasa Arab ini. Dan itu kita akui karena ternyata yang butuh mengetahui kaidah bahasa Arab itu semuanya. Ada yang tahu alasannya? Kenapa kok semua orang Islam itu butuh untuk mengetahui kaidah bahasa Arab? Karena setiap hari dia melaksanakan satu kewajiban yang harus pakai bahasa Arab. Kewajiban apa? Salat. Boleh nggak orang Jawa gitu ya, karena nggak tahu bahasa Arab,
udahlah saya sholatnya pakai bahasa Jawa saja. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Mau nggak mau harus pakai bahasa Arab, meskipun dia orang Jawa gitu kan ya, meskipun dia orang Inggris misalnya, dia orang Cina misalnya, nggak ada apa istilah kita keluasan gitu, nggak ada alternatif yang lain, nggak ada pilihan, tidak ada kelonggaran misalnya, oh ya nggak apa-apa karena kamu nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa lah pakai bahasa Jawa saja. Tidak ada seperti itu. Semuanya yang namanya sholat wajib pakai bahasa Arab. Dan sholat itu isinya apa isinya? Coba kalau kita lihat yang namanya ibadah sholat dari awal sampai akhir itu isinya apa? Ya udah, arti sholat secara bahasa apa? Arti sholat secara bahasa apa artinya? Iya betul, sholat itu artinya doa. Karena di dalamnya berisi doa-doa. Dari awal itu sudah doa. Doa iftitah gitu ya, atau doa istiftah. Ada yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ada yang pakai itu atau ada yang pakai lainnya. Di situ kita sedang berdoa. Dilanjutkan Al-Fatihah, di sana ada doanya. Nanti ketika ruku isinya doa, iktidal isinya doa, apalagi sujud, tempat paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika sujud. Di situ diperintahkan untuk memperbanyak doa. Duduk antara dua sujud, sujud lagi, termasuk di sana tasyahud, ya di sana juga ada doa. Yang namanya doa kita sedang minta. Yang namanya minta kita harus tahu apa sih yang kita minta, kan seperti itu. Maaf ya, sehingga aneh kalau ada orang minta tapi dia nggak tahu sebenarnya dia minta apa, itu dia nggak tahu, ini aneh gitu. Ya maaf saja ya, kalau ada orang Islam dia sholat kok tidak tahu sebenarnya saya ini sedang minta apa. Bisa nggak orang sholat tapi tidak tahu apa yang dia minta? Bisa nggak? Bisa nggak? Ada orang sholat tapi dia nggak paham sebenarnya saya ini sedang ngomong apa. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Kapan itu terjadi? Apabila tidak paham bahasa yang dia pakai, tidak paham bahasa yang dia ucapkan. Maka kalau kita bicara minimal ya, minimal yang namanya sholat, minimal secara garis besarnya kita tahu intinya, ini minimal. Ketika Al-Fatihah tahu garis besarnya, ruku tahu garis besar isi permintaannya, itu minimal ya. Syukur-syukur bisa rinci, setiap kata yang ada kita paham, itu yang lebih utama. Wallahu a'lam. Bahkan di sini diterangkan butuhnya seorang muslim, orang yang beragama Islam terhadap bahasa Arab itu bukan kebutuhan yang sepele, bukan, tapi daruriyatan jiddan, butuh yang begitu mendesak, kebutuhan yang harus segera disegerakan, yang harus disegerakan. Bahkan butuhnya dia terhadap bahasa Arab ini lebih besar dibandingkan butuhnya dia terhadap hal-hal duniawi. Kita butuh makan, kita butuh minum, dan butuhnya kita terhadap ilmu jauh lebih besar dibandingkan butuhnya kita terhadap makan dan minum. Ya, sehingga daruriyah jiddan, mendesak, sangat mendesak. Alasannya apa? Ya, di sini diterangkan di antara alasannya kehidupan kita. Kita butuh paham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka caranya harus paham bahasa yang dimiliki oleh Al-Quran dan yang dimiliki oleh As-Sunnah, dan itu adalah bahasa Arab. Wa qad amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natamassaka bihima wa na'mala bima fihima.
Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memerintahkan kepada kita semua untuk berpegang teguh kepada keduanya, yaitu apa? Keduanya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini perintah Rasul. Bukan sekedar itu, wa na'mala bima fihima, mengamalkan kandungannya. Ini diurutkan ini oleh mu'alif, ya, diurutkan alasan-alasannya. Rasul merintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus mengamalkannya. Wala yumkinu an nafhamahuma fahman tamman illa ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah. Dan mu'alif mengatakan tidak mungkin apa? An nafhamahuma fahman tamman, kita bisa faham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sempurna. Tidak mungkin kita bisa faham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya, illa ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah, melainkan setelah kita mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, sehingga para ulama kita, mereka menyebutkan bahwa belajar bahasa Arab itu hukumnya sunnah atau wajib. Apa? Wajib apa sunnah belajar bahasa Arab? Wajib. Ya, para ulama ya, mereka menjelaskan seperti itu. Hukum belajar bahasa Arab itu adalah wajib. Ya, wajib dari sisi fikih, berarti harus ditunaikan. Bukan sekedar sunnah ya, yang apabila tidak ditunaikan tidak berdosa, bukan itu, tapi jatuh kepada wajib. Ya, meskipun di sana ada yang wajibnya ain, ada yang wajibnya kifayah. Ya, tapi yang jelas hukumnya adalah wajib. Ya, karena kita tidak bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sebenar-benarnya kecuali apabila mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, sehingga bahasa Arab ini termasuk dari salah satu ilmu wasilah atau ilmu alat. Ya, bahasa Arab termasuk salah satu dari ilmu alat. Alat, apa artinya alat? Alat gitu kan? Apa gunanya alat? Kalau kita punya alat, keuntungan apa yang kita dapatkan dari alat tersebut? Ya, paling tidak dengan adanya alat, pertama akan memudahkan kita. Kedua, akan lebih cepat kita menuju apa yang kita inginkan. Contoh, misal kita ini di Purbalingga ya. Purbalingga, kalau kita mau ke mana ya, Jakarta gitu ya, kira-kira kalau tanpa alat, yaitu dengan cara jalan kaki, berapa hari? Ada yang tahu? Ada yang punya pengalaman? Enggak ya, sama. Ya, gambarannya mungkin bukan hari ya, tapi apa? Bulan gitu ya. Kalau tanpa alat. Sekarang kalau alatnya ditingkatkan, bukan jalan kaki tapi naik sepeda, lebih cepat mana jalan kaki dengan naik sepeda? Naik sepeda bisa jadi 2 kali lipatnya gitu ya. Sekarang alatnya ditingkatkan lagi, naik sepeda motor, lebih cepat mana? Naik sepeda dengan sepeda motor? Jelas naik sepeda motor. Ditingkatkan lagi, naik kereta, lebih cepat naik kereta. Ada yang lebih cepat dibandingkan kereta enggak? Ada enggak? Apa?
Pesawat berapa menit? 45, Masya Allah ya, udah pengalaman. Ya, Purbalingga sudah ada ya, dari Purbalingga ke Jakarta gitu. Ya, hitungannya cuma menit gitu kan. Artinya apa? Semakin canggih sebuah alat, maka akan lebih memudahkan kita dan lebih mempercepat kita menuju tujuan yang kita inginkan. Memang betul jalan kaki bisa nyampe, tapi Masya Allah lamanya luar biasa gitu kan. Tapi kalau naik pesawat, Masya Allah cepatnya luar biasa. Ya, demikian juga untuk memahami tujuan, ilmu tujuan, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ini ilmu tujuan. Ketika kita memiliki alat, maka akan lebih mudah untuk cepat memahaminya. Ya. Kembali ke sini, itulah alasan dari mu'allif ya, kenapa mendesak bagi kita orang Islam untuk belajar bahasa Arab. Ya, sangat mendesak, bukan nanti 1 tahun lagi lah, 10 tahun lagi. Bukan seperti itu, tapi mendesak. Yang namanya mendesak ya segera gitu. Demikian juga mu'allif mengatakan wa mazala aktsarul muslimina ya'taqiduna anna qawa'idal lughatil arabiyyati ala janibin kabirin minas su'ubati wa ta'qidi. Akan tetapi masih banyak orang-orang Islam yang mereka meyakini, ya ada, bahkan di sini bukan sekedar ada tapi banyak, bukan sekedar banyak tapi kebanyakan, lebih banyak gitu kan, aksar itu. Kebanyakan orang-orang Islam mereka meyakini bahwa kaidah bahasa Arab itu secara umum sifatnya sulit dipelajari dan rumit. Su'ubah wa ta'qid, sudah sulit, rumit. Ada atau banyak orang Islam yang ketika ditawarkan belajar bahasa Arab, yang tergambar di di pikirannya, wah berat loh, sulit. Ada nggak? Ada, bahkan banyak. Maaf ya, bahkan majelis halaqoh yang paling paling kurang disukai kadang halaqoh ini, halaqoh pelajaran bahasa Arab. Apa buktinya? Buktinya apa? Buktinya dibandingkan dengan majelis-majelis yang lain, kalau majelis yang lain biasanya awalnya sedikit, lama-kelamaan jadi banyak. Pengajian umum misal. Tapi kalau majelis bahasa Arab, kebanyakannya awalnya banyak, tahu-tahu kan sedikit, tapi tahu-tahu hilang itu majelisnya, bubar itu. Itulah yang sering terjadi, dan itu yang dirasakan di Purbalingga atau di setiap tempat. Ini yang ada di tempat lain mungkin bisa menjawab ya. Kondisi seperti ini itu yang umum terjadi di mana-mana. Awalnya banyak, tahu-tahu hilang itu. Tahu-tahu sudah nggak ada lagi majelisnya. Ya, karena sangat minimnya ghirah dari kebanyakan kaum muslimin. Ya, dan itu yang kita rasakan ya. Ya misal ana sendiri biasa dari zaman dahulu ya. Ana mulai belajar itu sekitar tahun 97. Sudah lahir atau belum? Belum. Lahirnya tahun berapa? 2000? 2004, 2002 ya. 2005 gitu ya. Ya kayak anak-anak ya. Ya anak-anak juga tahun segitu lahirnya itu. Ya. Dari dulu seperti itu, awalnya banyak. Pernah pertama langsung banyak 80 peserta gitu kan. Tahu-tahu apa? Berkurang satu sampai habis. Ya. Akan tapi ketika anak belajar, anak sudah niat yang namanya belajar itu adalah, maaf ya istilah kita orang Jawa itu
siapa yang lebih kuat, kuat-kuatan siapa gitu. Artinya gini, selama ustadznya masih siap ngajar, maka ana siap belajar gitu. Sehingga dari para ustadz yang ana belajar, kebanyakannya bahkan semuanya ujung-ujungnya ana belajar privat. Ustadz yang pertama awalnya banyak sampai ana privat kepada beliau mungkin sampai ada 5 tahunan. Ustadz yang berikutnya juga seperti itu, awalnya banyak sampai akhirnya ana privat kepada beliau mungkin sampai ada 6 tahunan. Dan privatnya setiap hari itu, setiap hari. Dari asar sampai maghrib setiap hari selama mungkin yang dalam waktu tidak terputus itu ada 6 tahun. Dengan ustadz yang lain sama lagi seperti itu kasusnya. Awalnya banyak, akhirnya belajar sendiri. Dengan ustadz yang lain lagi seperti itu. Ya, ini menunjukkan masih minimnya ghirah sebagian, mungkin sebagian besar kaum muslimin terhadap mempelajari bahasa Arab. Ya, sehingga ini dituangkan oleh beliau. Masih banyak orang-orang Islam yang meyakini belajar bahasa Arab itu sulit dan rumit. Bihaitsu ya'taziru ala ayyi syakhsin an yafhamaha ma lam yatakhassas fi dirasatiha. Ya, ditambah lagi sebuah keyakinan bahwasannya tidak mungkin seseorang itu bisa mempelajari bahasa Arab kalau dia tidak mau takhassus dalam belajar. Artinya kalau dia tidak mau spesial, atau ya kalau istilah kita, kalau dia tidak mau masuk ke pondok pesantren ya nggak mungkin bisa belajar bahasa Arab. Istilah kita seperti itu. Ya, dia akan bisa kalau mau takhassus, mungkin di pondok pesantren, mungkin di sekolah-sekolah Islam, barulah di sana dia bisa belajar bahasa Arab. Nah, ini yang disampaikan oleh muallif. Ya, ada orang-orang yang anggapannya seperti itu. Kalau nggak masuk pondok nggak mungkin bisa. Itu kan kadang ada ya. Padahal kenyataannya ada nggak orang tidak pernah masuk pondok kemudian dia paham bahasa Arab? Ada, dan banyak. Kenapa? Karena yang namanya belajar itu tidak terbatas di tempat tertentu. Belajar tidak terbatas di tempat tertentu. Betul, di pondok pesantren lebih utama dari sisi lebih kondusif, lebih intensif. Tapi bagi mereka yang tidak punya kesempatan untuk bisa masuk pondok pesantren, maka tidak tertutup baginya untuk bisa mendapatkan yaitu kesempatan belajar bahasa Arab. Ya, jadi kita harus realistis gitu ya, realistis. Ada sisi idealis, ada sisi realistis. Idealisnya ya belajar lebih intensif, lebih kondusif ya masuk pondok pesantren. Kalau punya anak ya masukkan ke sana, itu supaya lebih intensif gitu. Tapi realitanya ada orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk bisa masuk ke sana. Nah, maka kita katakan dia masih bisa punya kesempatan meskipun tidak masuk ke pondok pesantren misalnya. Kemudian fahadha kitabul muyassar fi ilmin nahwi. Ini merupakan kitab muyassar dalam ilmu nahwu. Ya. Fahadha kitabul muyassar. Perhatikan di sini harokatnya. Al-muyassar itu boleh dibaca kasroh sebagai mudhof ilaih dari kitab, boleh juga dibaca rofa atau dhammah dengan niat lil hikayah, sehingga fahadha kitabu al-muyassaru fi ilmin nahwi, itu boleh, atau langsung dimajrurkan juga boleh. Nah, tapi lebih dekatnya adalah dengan bacaan lil hikayah dengan bacaan dhammah. Fahadha kitabu, kemudian apa? Al-muyassaru fi ilmin nahwi, karena sudah menjadi nama kitabnya adalah Al-muyassaru fi ilmin nahwi. Maka ini merupakan kitab muyassar fi ilmin nahwi. Wa qad wada'tuhu bi ibaratin sahlatin. Mu'allim mengatakan di dalam kitab ini
saya menggunakan bahasa yang mudah. Wa amsilatin kasiratin, dan contoh-contoh yang banyak. Tujuannya apa? Liyashula fahmuhu, agar mudah dipahami. Wala siyama lil mubtadi'ina fi dirasatin nahwi, terlebih lagi bagi para pemula dalam belajar ilmu nahwu. Wallaha, kita baca dengan nasab, diniatkan sebagai isim sabik atau maf'ul bih yang didahulukan. Dibaca wallaha as'alu itu boleh, dibaca wallahu as'alu juga boleh. Ya, kalau antuna sukanya bacanya ini apa? Wallahu atau wallaha? Ya, kalau wallahu berarti sebagai mubtada. Kalau wallaha berarti sebagai maf'ulun bih. Wallaha as'alu, hanya kepada Allah. Itu kalau dibaca dengan fathah ya, artinya al-hasr, pembatasan. Wallaha as'alu, hanya kepada Allah saya memohon. Memohon apa? An yaj'alahu khalisatan liwajhihil karim, agar Allah menjadikan ya, kitab ini sebagai karya yang ikhlas mengharapkan wajahnya yang mulia. Wa an yanfa'ana bihi yaumaddini wa huwa arhamur rahimin, dan memberikan manfaat kepada kita dengan kitab ini pada hari kiamat kelak. Allah lah zat yang paling atau yang maha pemberi rahmat atau kasih sayang, di antara yang memberikan kasih sayang. Hurrata Sya'bana, ditulis di akhir bulan Sya'ban ya, sanata sittin wa salasina wa arba'imiatin wa alfin lil hijrah ya, pada tahun 1436 Hijriah. Kalau sekarang 1443, berarti belum begitu lama ya. 7 tahunan ya. Al-Muallif, ditulis oleh Al-Muallif Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Qurhi, wallahu a'lam. Yaitulah muqaddimah ya dari muallif. Di sini nggak ada jam, oh ya. Sekarang jam berapa? 11. Ya, nanti kalau sudah tengah 12 dikasih kode ya, karena di sini nggak ada jam. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan atau langsung saja masuk ke materi? Ya, kita masuk ke materi halaman 1 ya, halaman 1. Ya, perlu diketahui bahwasannya jilid 2 ini hampir mirip dengan jilid 1, cuma bedanya jilid 2 ini lebih ke qawaid sorofnya ya, qawaid sorof atau unsur-unsur pembentuk kata. Ya, sehingga di jilid 1 sebagiannya sudah disinggung, cuma di jilid 2 lebih dalam dibandingkan jilid 1. Ya, dari awal sampai akhir membahas tentang qawaid sorof. Barulah nanti di jilid 3 adalah pendalaman qawaid nahwu. Jadi kalau kita lihat kitab Muyasar ini, jilid 1 itu adalah qawaid sorof plus qawaid nahwu, tapi masih global. Jilid 2 pendalaman qawaid sorof. Jilid 3 pendalaman qawaid nahwu ya, sehingga imbang ya, imbang ya. Untuk jilid 1-nya nahwunya ada, sorofnya ada, tapi global. Nanti jilid 2 qawaid sorof lebih dalam. Barulah nanti jilid 3 qawaid nahwu lebih pendalaman lagi. Nah, ya, sehingga nanti kalau terkesan oh ini kok kayaknya udah pernah, iya udah pernah. Sudah pernah dulu di jilid 1, cuma ini lebih dalam dibandingkan jilid 1 ya, seperti itu gambarannya. Mabahisu ilmin nahwi,
pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Kita lihat di sini mabahis ilmin nahwi itu ada 3: al-harfu, al-kalimatu, al-jumlatu. Apa saja? Al-harfu, kalimah, dan al-jumlah. Harf itu merupakan unsur terkecil karena harf merupakan pembentuk suatu kata. Kemudian kalimah digabungkan muncullah al-jumlah. Ya. Jadi dari harf naik ke al-kalimah digabung jadi al-jumlah. Al-awwal al-harfu wa huwa atau al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimatu. Yang namanya harf atau huruf adalah sesuatu yang menyusun suatu kata. Simpelnya, huruf adalah penyusun suatu kata. Ya, al-kalimah terjemahan kita adalah kata. Satu kata itu tersusun dari apa? Dari apa? Huruf. Satu kata ada berapa huruf? Jawabannya tergantung kata yang ada gitu ya. Misal ada babun, ini satu kata tersusun berapa huruf? 3 apa 2? Ya karena alifnya dihitung gitu kan. Babun gitu. Misal masjidun berapa? Ya masjidun ada 4. Ya sehingga satu kata itu tersusun dari berapa hurufnya tergantung kata tersebut. Contoh huruf mislu ba, ta, sa atau yang lainnya dari huruf-huruf apa namanya? Hijaiyah. Jumlahnya sih berapa hijaiyah? 28 atau 29 apa 30? Berapa? Ya secara umum ya 28 gitu ya. Secara umum 28. Lam alif dihitung sendiri atau enggak? Ya lam alif kan lam dan alif ya. Ya sudah ada lam sendiri, sudah ada alif ya sehingga tidak dihitung lagi. Wallahu alam. Ya intinya huruf itu penyusun suatu kata dalam bahasa Arab yang dikenal dengan istilah huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal dan sebagainya ya. Insya Allah sudah hafal. Ya. Kemudian setelah haraf ningkat ke al-kalimah. Ya, di sini penyampaian agak cepat tidak masalah ya karena sebagiannya sifatnya itu mengulang gitu ya. Sifatnya mengulang. Al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan. Nah, ini simpel ini pengertiannya. Yang namanya kalimah adalah lafaz yang punya makna. Apa arti kalimah? Lafaz yang punya makna. Apa ada lafaz tidak punya makna? Ada. Kalau ada lafaz tapi tidak punya makna, dia tidak bisa disebut kalimah. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud lafaz? Apa? Lafaz apa artinya? Pengertian lafaz. Kalimah adalah lafaz yang punya makna. Sekarang lafaz itu sendiri apa artinya? Ya siapa bisa mewakili menjawab? Lafaz apa ya lafaz? Lafaz adalah ya as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Apa lafaz? Diulangi. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Itu lafaz. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Nah, ini kan masih umum ini. Intinya sebuah suara tapi dia bisa ditulis dengan huruf hijaiyah, itu namanya lafaz. Karena ada suara tapi tidak bisa ditulis dengan huruf hijaiyah, maka namanya bukan lafaz. Kalau kita mendengar ada orang mengatakan gini, kitabun
Bisa nggak ditulis dengan huruf hijaiyah? Diwakili huruf apa saja? Kaf terus, ta terus, alif dan ya. Maka kita katakan kitabun adalah lafadz. Kemudian bisa nggak kita katakan kitabun dia adalah kalimah? Bisa, karena punya makna gitu. Nah, ini urutannya di sini ya. Jadi yang namanya kalimah dia berupa lafadz dan lafadznya punya makna gitu. Ketika kita mendengar ada suara, suaranya bisa diwakili dengan tulisan huruf hijaiyah namanya lafadz. Kalau punya makna maka ningkat menjadi dia adalah kalimah. Contoh lafadz yang tidak punya makna misalnya apa? Ya kita ngucap saja tapi nggak ada maknanya gitu. Misal gini, jarula, jarula. Kalau gini, rojulun, lafadz atau bukan? Kalimah atau bukan? Karena punya makna, artinya orang laki-laki, rojulun. Tapi kalau gini, jarulun, dibalik, bukan rojulun tapi jarulun. Ini lafadz atau bukan? Lafadz atau bukan? Lafadz. Kalimah atau bukan? Ini bukan kalimah karena tidak punya makna. Meskipun dia lafadz tapi karena tidak ada maknanya bukan kalimah. Apalagi yang bukan lafadz itu ya, apalagi yang bukan lafadz maka tidak bisa disebut kalimah. Coba sekarang tulis. Siap? Ya tulis ya, misal nih. Ini tulis pakai huruf hijaiyah. Ditulis bisa? Yaudah ini aja tulis. Suara ini tulis. Bisa nggak? Ini diwakili huruf apa ya? Ini kalau tok masih mungkin pakai huruf to, kof, sukun gitu ya. Apa ini tok ini? Dengar. Bukan ya. Ini contoh. Ini bukan lafadz. Alasannya apa? Nggak bisa ditulis gitu. Yang bisa nulis ya luar biasa. Tadi siap menulis ya. Berarti nggak ada yang bisa nulis ya. Ya berarti ya umum lah, wajar lah nggak bisa nulis. Ya anak saja kalau disuruh nulis ini bingung, ini pakai apa ini? Anak bingung mau pakai huruf apa, bingung ya, karena ini bukan lafadz itu, ini bukan lafadz. Naam. Ya, kembali ke sini, itulah kalimah ya. Jadi kalimah simpel saja, dia berupa lafadz dan punya makna. Apa contohnya? Mislu aliyun, dia lafadz dan punya makna, menunjukkan nama orang laki-laki. Ya jelisu, dia lafadz dan punya makna, menunjukkan kata kerja, sedang atau akan duduk. Fi, ini juga dia lafadz dan punya makna ketika ditempatkan dalam kalimat. Misal fil masjidi, di dalam masjid. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari lafadz yang punya makna dia disebut kalimah, kemudian dari kalimah yang ada digabungkan maka jadilah al-jumlah. Sehingga al-jumlah diterangkan di sini, al-jumlatu awil murakkabu hiya qaulun muallafun min kalimataini au aksara li faidatin. Yang namanya jumlah atau susunan. Ya di sini ada sedikit sisipan yang di jilid 1 belum disebutkan ya, sehingga perlu mencermatinya ya. Kadang ada dua hal yang mirip tapi sebenarnya ada perbedaan. Ya sehingga disebutkan orang yang cerdas itu orang yang bisa membedakan dua hal yang mirip tapi beda dan dia tahu bedanya. Inilah yang cerdas. Kalau membedakan dua hal yang jelas-jelas berbeda ya semuanya tahu ya. Antara api dan air, mana api mana air, kan jelas bedanya ya, sifatnya sudah beda, zatnya juga beda gitu. Antara orang laki-laki orang perempuan misal. Tapi ketika ada dua hal yang mirip, kita disuruh coba lihat bedanya
di mana ini. Kita akan lihat di sini tentang al-jumlah berkaitan dengan Muyassar yang jilid 1. Di sana mungkin masih bersifat global, ya di sini ada sedikit rincian. Al-jumlah awil murakkab, yang namanya jumlah atau susunan, dia itu adalah qaulun muallafun, perkataan yang tersusun, min kalimataini, dari 2 kalimah atau kata. Intinya susunan kata gitu aja. Minimal ya 2, au aksaro, atau lebih dari 2. Berarti berapa? 3, 4, 5. Ada nggak kalimat sampai 5 kata? Ada. Sampai 6 sampai 10 misal, seandainya bisa buat, ya termasuk, ini termasuk jumlah. Cuma minimal, kita bicara minimal adalah 2 kalimah atau 2 kata. Li faidatin, yang memiliki faidah. Memiliki faidah, punya makna, bukan sekedar susunan kata tapi entah apa maknanya, bukan itu, tapi li faidah. Itulah jumlah awil murakkab. Mislu, contoh, dibaca bersama. Apa contohnya? Nurus syamsi. Satu lagi, ya ini pertama, nurus syamsi. Ini susunan berapa kata, berapa kalimah? Ada faidahnya enggak ungkapan nurus syamsi? Faidahnya yaitu menunjukkan makna apa? Cahaya matahari. Cahaya matahari. Ini kan ada maknanya gitu. Maka kita katakan nurus syamsi, dia adalah murakkab, tersusun. Atau disebut jumlah juga boleh. Bandingkan dengan contoh kedua, kataba Muhammadun, Muhammad telah menulis. Di sini dilampirkan 2 contoh yang berbeda. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya adalah yang nurus syamsi, dia disebut jumlah, dia disebut murakkab, tapi dia bukan jumlah mufidah. Dia jumlah, tapi jumlah bukan jumlah mufidah, karena belum memberikan faidah kalimat lengkap. Tahu-tahu cuma ungkapan cahaya matahari. Apa maksudnya? Kan belum ada maksud dari ungkapan itu. Beda kalau gini, saya merasakan hangatnya cahaya matahari. Ini sudah lengkap. Atau kita mengatakan itu cahaya matahari. Ini sudah lengkap. Tapi kalau cuma cahaya matahari, kan belum lengkap, ya kan? Maka ini namanya jumlah, tapi jumlah ghairu mufidah. Beda dengan kataba Muhammadun, ini sudah menjadi jumlah mufidah. Ya, sehingga dari sini bisa kita simpulkan jumlah itu ada 2. Ada jumlah mufidah, ada jumlah ghairu mufidah. Jumlah mufidah minimal, dalam pelajaran yang sudah kita pelajari, minimal di sana ada mubtada khobar atau ada fi'il fa'il. Apa arti jumlah mufidah? Jumlah yang di sana minimal berupa mubtada khobar atau fi'il fa'il. Ini namanya jumlah mufidah. Dan jumlah ghairu mufidah yaitu yang belum ada unsur tersebut. Contoh nurus syamsi, ini belum ada mubtadanya mana, khobarnya mana, kan belum ada. Dia baru mudhaf dan mudhaf ilaih, gitu kan? Ya. Sehingga para ahli nahwu lebih memberikan spesifik lagi, jumlah mufidah punya sebutan yang lain dengan istilah kalamun. Apa istilahnya? Kalamun, kalam. Sehingga kalam sama dengan jumlah mufidah.
Sedangkan jumlah yang ghairu mufidah tidak bisa disebut kalam. Contoh, nurus syamsi, boleh nggak kita sebut dia kalam? Boleh nggak? Tidak boleh karena bukan jumlah mufidah. Tapi yang kataba Muhammadun, boleh nggak kita sebut dia sebagai kalam? Boleh karena sudah sebagai jumlah mufidah. Coba misal gini, ada kalimat babul masjidi, ini bisa nggak kita sebut sebagai kalam? Boleh nggak kita sebut sebagai jumlah? Boleh. Dari sisi dia adalah jumlah tapi ghairu mufidah. Naam. Ya, bisa ya melihat perbedaannya? Ya, alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan. Aqsamul harf, ya, aqsamul harfi, pembagian huruf atau harf. Huruf terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama namanya hijaiyun atau mabaniyun. Kelompok kedua namanya ma'aniyun. Jadi huruf itu ada yang namanya huruf hijai atau yang kita kenal dengan huruf hijaiyah. Dia merupakan mabani. Apa arti mabani? Mabani artinya pembentuk kata. Mabani pembentuk. Sehingga sebuah kata terbentuk dari huruf hijaiyah. Sehingga huruf hijaiyah bisa juga disebut sebagai huruf mabani. Contohnya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dzal dan sebagainya. Beda dengan huruf jenis kedua, ma'ani, yaitu huruf yang dia punya makna apabila masuk dalam kalimat. Meskipun satu huruf, misal gini, wa. Wa ini kan satu huruf ya. Ada maknanya enggak? Ada. Misal kalimat ja'a Muhammadun wa Zaidun. Wawunya artinya apa? Dan, ya kan? Telah datang Muhammad dan Zaid. Wal asri, wawunya artinya apa? Demi, ya, karena wawu qasam. Ya, misal lagi ya. Ya, misal lagi hajja jaddi wa ana saghirun. Wawunya artinya apa? Kakekku menunaikan haji, wa ana saghirun, dalam keadaan saya masih kecil. Wawunya wawu hal, menunjukkan makna dalam keadaan itu. Dan wa yang lainnya ya, masih banyak wawu yang lainnya ya, sehingga wawu itu meskipun cuma wa tapi maknanya banyak, tergantung penempatan dia di dalam kalimat. Yang jelas dia punya makna sehingga disebut huruf ma'ani. Ada lagi au, sering kita jumpai au, seringnya diterjemahkan apa? Atau ya. Ya, au sendiri maknanya banyak ya. Au itu maknanya banyak. Ada lil takhir untuk menunjukkan pilihan, ada lil ibah untuk menunjukkan pembolehan. Ya, bedanya kalau bisa digabung maka di sana bisa makna pembolehan. Tapi kalau tidak bisa digabung maka di sana aunya maknanya untuk pilihan gitu. Misal kita mengatakan ke teman kita kul ya. Kul dengan kul bedanya apa? Ya, kul burtuqalan au tufahan. Artinya kul burtuqalan, makanlah jeruk, au tufahan, atau au di sini maknanya untuk menunjukkan pilihan atau pembolehan. Buktinya ya, kaidahnya tadi apabila bisa digabungkan itu menunjukkan pembolehan. Contohnya gini, makanlah jeruk atau apel, atau di sini menunjukkan makna silahkan, boleh kamu makan jeruk, boleh juga makan apel, boleh juga dua-duanya itu. Ya, karena di situ bisa digabungkan, kan sangat memungkinkan ya, setelah makan jeruk makan apel, memungkinkan enggak? Ya, memungkinkan. Ini contoh ibahah. Tapi misal ini ada kalimat gini, misal ya, tazawwaj Maryama au
ukhtaha. Artinya nikahilah Maryam atau saudarinya. Ini pilihan atau pembolehan? Pilihan, karena tidak mungkin nikahi dua-duanya kan. Dalam Islam nggak boleh nikahi kakaknya sekaligus adiknya, nggak boleh, harus milih, ya nggak boleh rakus kan seperti itu. Ya harus milih, silakan nikahi Maryam atau saudarinya, harus milih salah satu, nggak boleh Maryamnya iya, saudarinya iya, nggak boleh. Ini contoh pilihan. Ya kembali ke sini ya. Au ini contoh huruf ma'ani, dia punya makna. Berikutnya ada summa yang sering diterjemahkan kemudian. Ini summa. Berikutnya ada lagi apa? Min atau man. Ya, yang huruf itu min, kalau man bukan huruf. Ya, bacanya min, yang sering diterjemahkan dari, ya. Seringnya tapi tidak selalu ya, karena min sendiri punya berapa ya? Sekitar 16 makna. Ya, min itu sama-sama pakai min tapi maknanya bisa sampai 16. Cuma secara umum, kita bicara secara umum, seringnya diterjemahkan dari. Nah, ini namanya huruf ma'ani. Alasannya huruf-huruf ini dia punya makna ketika masuk dalam kalimat. Beda dengan huruf hijaiyah, dia nggak punya makna ya. Ada misalnya cuma tulisan sa, ya nggak ada maknanya gitu kan. Dia hanyalah pembentuk kata. Kemudian aksamul kalimah. Ya, setelah kita memahami pembagian huruf, kita lanjutkan pembagian kata aksamul kalimati. Ya, di sini ada sedikit perbedaan dengan sebelumnya ya. Bahwasanya di sini disebutkan pembagian kata itu ada berapa? 4. Padahal sebelumnya biasanya ada 3 ini. Kata itu ada yang pertama ismun, dia isim. Ya, Ana sampaikan bahwasannya untuk penulisan ismun, ya maaf saja ya, di buku ini semuanya salah itu ya. Harusnya di bawah alif tidak perlu pakai hamzah. Ya, ini sebagai bentuk apa namanya? Bukan kita menjelekkan buku ini, bukan ya, tapi sebagai bentuk yaitu lebih menyempurnakan buku ini ya. Jadi tulisan ismun tidak boleh di bawah alif ada hamzah, baik jilid 1, jilid 2 itu sama ya, ismun masih ada hamzahnya semua, padahal dalam penulisan qaid imla'nya tidak boleh pakai hamzah ya. Sehingga ya untuk menulis ismun jangan seperti yang ada di buku ini, tapi caranya tanpa hamzah. Ismun pertama ism, yang kedua fi'lun, kedua fi'il, ketiga harfun, kemudian yang keempat apa? Ismul fi'li. Nah, ini ada tambahan berupa ismul fi'li ya. Jadi yang namanya kalimah ada yang berupa kalimah isim, ada yang berupa kalimah fi'il, ada yang berupa kalimah harf, dan ada yang berupa kalimah isim fi'il. Kita akan pelajari satu persatu. Al-awwalu al-ismu, yang pertama isim. Ya, sehingga karena tulisan ismun tidak ada hamzah di bawah alif, ketika berawalan al, bacaannya bukan al-ismu, tapi apa bacaannya? Alis ya, seperti kita mengucapkan alis gitu, alismu apa? Ya, tapi bukan alis kamu ya, alismu gitu ya. Kalau bacanya alis kamu ya salah. Alismu. Kenapa? Karena hamzahnya hamzah wasal, sehingga bukan al-ismu tapi alismu, alismu. Coba latihan, misal kita mengucapkan istighfarun diawali dengan al, maka menjadi apa? Ya, jadinya alis, bukan al-is tapi alis gitu. Alistighfaru gitu. Satu lagi, ada ijtihadun diawali al menjadi ya alij gitu, jadinya alijtihadu, bukan
al-ij bukan, tapi alij itu. Al-ijtihadu dan sebagainya. Kembali ke sini. Ya? Oh, sudah tengah 12 ya? Oh, Masya Allah ya. Berarti kita yang ini disambung pertemuan berikutnya ya. Ya, insya Allah kita lanjutkan rincian tentang ism ya. Pada belum rincian, masih global sebenarnya. Nanti rinciannya belakang lagi, ada rinciannya pada pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Hal min soal, tafadhol. Ya. Oh ya, ada, ini ada. Yang ini ya. Ya, tidak ada pertanyaan berkaitan pelajaran, sudah jelas. Ya, alhamdulillah ya. Ya, dari ana cukup sekian atas kesalahan kekurangan yang ada. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.